Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, apa kabar kalian semua? Nah, ya, meskipun 3 minggu ini kita sedang dilanda musibah, ya, tapi tetap saja kita jangan patah semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, Bapak doakan kalian semua tetap sehat, keluarga kalian di rumah baik-baik saja. Ya. Untuk memulai kegiatan seperti biasa kita berdoa, ya. Tapi kali ini doanya dipimpin sama Bapak. Oke. Baik, untuk memulai pembelajaran kita sejenak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada hari ini kita, khususnya saya dan anak-anak saya, akan belajar, yaitu menuntut kewajibanmu untuk mencari ilmu. Maka lindungilah kami, berkahilah kami, dan jadikanlah ilmu yang kami dapat ini ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ummul Quran Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya, agar kalian tumbuh rasa kecintaan kalian kepada negara, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ya. Indonesia, bangsa dan tanah, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, bangsaku, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Oke, barusan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Itu untuk menumbuhkan semangat kalian dan juga rasa cinta kalian terhadap Indonesia ini, ya. Bangga nggak jadi warga Indonesia? Oke, bangga ya. Oke, sekarang Bapak punya satu buah video lagi, ya.
Mana? Hmm. Perhatikan baik-baik. Ini satu lagi. Bersama tim kita menjadi kuat. Bersama tim kita jadi pemenang. Bangun tim yang kuat, solid, dan kompak, ya. Siap terpimpin, siap memimpin. Ya. Jadi itu sebuah motivasi, ya. Kalian di dalam sekolah pembelajaran jangan sampai egois, ya. Jadi kita harus selalu bekerja sama, tapi dalam hal yang baik, ya. Jangan sampai bekerja samanya dalam hal yang tidak baik. Ya, minggu lalu kita sudah belajar praktek tentang senam lantai. Masih ingat gerakan senam lantainya? Yang kemarin guling-guling itu roll depan dan roll belakang. Ingat ya? Nah, ini kita sekarang masuk ke pembelajaran berikutnya. Mau sebentar lagi minggu depan kita akan ujian, melaksanakan ujian. Ini ada materi terakhir tentang teori, yaitu penyalahgunaan narkoba. Ya, ada yang tahu apa itu narkoba? Chung Hen, yo, Chandra, apa itu narkoba, Chandra? Nah, narkotika dan obat-obatan terlarang. Ada juga zat adiktif. Nah, apa itu zat adiktif? Lam, apa zat adiktif? Nah, suatu zat yang bisa membuat kecanduan atau ketagihan. Contohnya apa? Rokok, ya. Apa zat adiktifnya? Nikotin. Oke, bagus, ya. Terus yang akan kita bahas juga yang pertama tadi tentang narkoba, ya. Nanti Bapak akan jelaskan tentang jenis-jenis narkoba. Kemudian yang keduanya zat adiktif, dan yang ketiganya ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Ya. Jadi nanti kalian bisa tahu gimana loh ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba atau pemakai. Ya. Baik, selanjutnya nanti pada saat pembelajaran kalian akan Bapak bikin kelompok, ya. Ini kira-kira nanti ada 4 kelompok. Kemudian nanti ke Bapak kalian dikasih selembar atau 2 lembar. Ini, ya. Ada LKPD. Di sini juga ada bahan ajar, nanti kalian bisa mempelajarinya. Kemudian ada LKPD yang tadi. Ini tugas LKPD-nya itu untuk kelompok, ya. Nanti kalian menuliskan di sini ada tugasnya, silakan dibaca. Ini juga sama
tugas kelompok. Paham ya? Oke. Kita masuk ke materi pertama. Ya. Materinya Bapak punya sebuah video. Nanti kalian simak videonya, analisis, kemudian catat hal-hal penting yang ada di video tersebut. Oke, silakan keluarkan buku catatannya. Apanya? Oh, nanti boleh di HP dulu untuk catat hal-hal yang penting. Siap. Ya. Ini ada video tentang jenis-jenis narkoba. Silakan disimak videonya. Kemudian catat hal-hal penting. Belum muncul ya? Kita ulang ya. Itu. Nah, Nah, ini ada tentang golongan-golongan narkoba, kategori golongan narkoba. Ya. Ada golongan 1, 2, 3. Nah, ini apa ini? Hafal. Golongan 2. Potensi ketergantungannya cukup tinggi. Ya. Hmm. Nah, ini psikotropika. Zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan perilaku.
Kalau psikotropika itu kalau digunakannya sedikit bisa untuk mengobati juga. Biasanya digunakan untuk medis ya. Ada yang berupa obat bius atau obat penenang. Tuh, kebanyakan kan obat-obat dokter ya. Tapi ini kalau dipakainya secara berlebihan akan menjadi berbahaya. Sudah pernah lihat obat-obat ini sebelumnya? Belum ya? Tiga Panado. Nah, ini zat adiktif ya. Bahan atau zat yang menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan ya. Tadi seperti apa yang teman kalian bilang. Nih ada miras ya. Sering lihat? Sering kalian. Ini apa ini? Daun. Tembakau. Tembakau biasanya ada di rokok. Nah. Oke, stop narkoba ya. Rokok juga berarti kalau menurut pemaparan video ini termasuk ke dalam narkoba ya. Jadi hati-hati nih bagi kalian yang suka merokok, apalagi dalam porsi yang banyak, dalam satu hari bisa 1 sampai 2 bungkus, waduh bahaya itu ya. Jadi nanti kalian di dalam tubuh kaliannya terdapat zat adiktif yang sangat banyak. Oke, dari video tadi ya, coba kalian kemukakan apa yang sudah kalian peroleh. Coba Zahra. Yang pertama narkotika, golongan 1. Golongan ini contohnya kokain, ganja, dan heroin. Golongan 2, golongan yang memiliki ketergantungannya cukup tinggi. Contoh morfin, fentanyl. Golongan 3 memiliki potensi ketergantungan ringan. Contoh heroin. Terus yang kedua psikotropika, zat yang dapat merubah perilaku. Perubahan perilaku. Ya. Golongan 1 tidak digunakan sebagai terapi. Contoh ekstasi. Golongan 2 dapat digunakan sebagai terapi pada pasien yang ketergantungan. Contoh amfetamin. Golongan 3 banyak digunakan sebagai terapi pada pasien. Contoh fenoradikal. Golongan 4 sebagai pengobatan dan terapi pasien. Contoh diazepam dan nitrazepam. Zat adiktif, zat yang menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Contoh miras dan tembakau. Oke. Satu orang lagi coba yang belakang tuh Akhtar. Narkoba golongan 1 ketergantungan karena tinggi. Yang pertama kokain, Ya. ganja, 3 heroin. Golongan 2 yang pertama morfin, yang kedua fentanyl. Golongan 3 yang pertama itu kodein. Psikotropika golongan 1 ekstasi, golongan 2 amfetamin, golongan 3 fenoradikal, golongan 4 diazepam,
Oke, tembakau. Coba ada pertanyaan nggak dari video yang sudah barusan Bapak sampaikan? Tidak ada? Ada. Nah, apakah narkotika dijual dengan bebas? Coba silakan, ada yang bisa menjawab. Resti? Menurut Resti gimana? Tidak, soalnya ada pasalnya, ya. Pasal yang melarang tentang penjualan narkotika secara bebas. Ya. Ada lagi yang berpendapat lain? Chandra, kenapa? Dijual bebas Pak di beberapa negara Pak. Di beberapa negara dijual bebas, ya. Itu karena negara tersebut. Contohnya di mana? Meksiko, Belanda, ya. Jadi di sana mah boleh ngeganja di luar umum, boleh di sana, ya. Tapi karena di sini di negara kita itu negara hukum dan ada konsekuensi hukum bagi pengedar dan pengguna. Jadi untuk narkotika sendiri itu tidak diperjualbelikan. Tapi Pak, kenapa gening banyak orang yang dan menekan? Nah, itu karena mereka sudah melanggar aturan, bukannya secara legal. Paham ya? Coba Spardi, tadi di sana ada tembakau. Kenapa tembakau termasuk ke dalam zat adiktif? Tidak tahu. Coba siapa yang tahu kenapa tembakau? Aktar. Membuat jadi candu. Apakah tembakaunya itu sendiri yang membuat jadi candu? Apa zat adiktifnya? Nah, berarti si tembakau tersebut diolah dan dicampur dengan nikotin, ya. Jadi sebuah rokok, ya. Jadi sebuah rokok. Ya. Rokok itu sendiri yang menyebabkan kita menjadi ketergantungan, ya. Kalau misalnya kalian sudah mengenal rokok, akan jadi zat adiktif yang ada di tubuh kalian itu membuat kalian ketagihan. Paham ya? Oke, satu lagi video nih tentang ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Tetap dicatat hal-hal pentingnya ya. Oh.
Nah, hati-hati yang bau badan ya. Makanya kalian sebagai siswa kemudian udah dewasa dirawat. Sulit berkonsentrasi. Oh. Oh, jadi emosian ya. Oh. Jadi nggak jelas ya orangnya ya. Nah, lebih baik jadi YouTubers. Tuh. Jadi lebih manfaat ya. Karena pada zaman sekarang ini pekerjaan itu tidak hanya didapat nah ya. Oke, itu ya. Coba tentang video kedua yang belum. Ria, coba jelaskan tentang apa yang kamu lihat barusan di video kedua. Orang berbadan kurus. Kenapa orang itu berbadan kurus? Jarang makan. Oh, suka makan tapi nggak gendut-gendut ya. Coba Sepin, coba jelaskan tentang apa yang kamu lihat di video tersebut. Jadi orang anak boba berbadan kurus, matanya merah, berbadan genap, dan rambut pendek. Akan sulit berkonsentrasi, Ya. emosional, dan pergaulannya bebas, jadi tidak jelas. Jadi nggak jelas. Cara kita nggak terjerumus ke narkoba yaitu melakukan atau beraktivitas atau kegiatan yang bermanfaat. Hal-hal yang positif dan bermanfaat. Oke, bagus. Coba satu orang lagi. Sok. Jadi orang yang memakai narkoba,
kepribadian yang berubah drastis. Jika terjadi hal seperti itu, maka kita ajak dia melakukan hal positif, misalnya mengaji, berolahraga, atau menjadi YouTuber. Iya, jadi YouTuber. Betul ya. Jadi hal-hal positif ya. Coba kalau nih teman kalian ada yang sudah kalian tahu nih dari video yang tadi ada teman kalian yang ciri-cirinya itu hampir sama ya kayak yang di video tadi. Apa yang akan kalian lakukan? Selain waspada. Apa yang pertama kali kalian lakukan? Ajak ngobrol, ya. Ya, jadi sharing dulu ya, sharing kita selidiki dulu benar gak ini gara-gara narkoba atau hanya mungkin karena dia lagi sakit atau misalkan kelelahan. Tapi kalau kita sudah ajak ngobrol kemudian tahu penyebabnya apa, nah baru kita lapor ke pihak berwenang ya. Boleh kalau di sekolah misalkan bisa ke guru dulu, kalau misalkan di luaran bisa langsung ke polisi atau misalkan dihubungi dulu orang tuanya seperti itu. Paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang Bapak akan bagikan nih LKPD-nya. Kemudian ada juga materi ajarnya. Kalian bisa baca-baca dulu. Ya. Oh, belum dibagi kelompok dulu ya. Oke, kita bagi kelompoknya dulu. Kita ini ada 19 orang ya. Satu orang nggak hadir ya. Si Samsul. Adrian. Nah, Bapak yang tentukan sendiri kelompoknya? Boleh ya. Adrian kelompok 1, Akhtar kelompok 2, kemudian Ardiansyah kelompok 3, Eden kelompok 4. Ya. Ilyas kelompok 1, Muhammad Ramzani kelompok 2, Muhammad Malkir kelompok Malki kelompok 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Malki kelompok 3, Nur Paiji 4. Muhammad Nurjaman 1. Ardiansah 2, Razendra 3, Resti Nurrahmah 4. Kemudian Repal 1, Saiful Alam 2, Sepin 3, Sri Riani 4. Siti Rizki 1, Zahra Amelia 2, Muhammad Rafi 3. Ya. Silakan sekarang langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, dalam 10 detik harus sudah berkumpul dengan kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, cukup. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nih kelompok 1. Bahan ajar, kemudian LKPD. Kelompok 2. 2 ini. Bahan ajar dan LKPD. Kelompok 3. 3 dan LKPD. Kelompok 4 terakhir. Ini ya. Nih. Oke. Di sana ada bahan ajar. Kalau misalnya kalian nanti lupa video-video yang tadi ditampilkan, di bahan ajar tersebut juga terdapat materi yang sama dari yang ditampilkan tadi di video. Atau kalau misalnya kalian butuh referensi lain, ya, kalian butuh referensi lain, kalian bisa menggunakan perangkat telekomunikasi kalian atau HP kalian, boleh searching ya.
Yang penting nanti si LKPD itu diisi secara lengkap. Ya. Setelah lengkap, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Paham ya? Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang pertama dulu, yang mengisi tabel ciri-ciri golongan narkoba, kemudian ciri-ciri orang yang ketergantungan narkoba. Silakan. Diskusi tapi tidak berisik. Kalau ada pertanyaan tentang cara pengisian boleh. Itu di sana kan ada 4 ya. 4 tabel. Yang pertama, ciri-ciri atau sebutkan golongan narkoba golongan 1 apa saja. Narkoba golongan 2 apa saja. Narkoba golongan 3 apa saja. Atau narkotika golongan 3. Kemudian yang ke tabel keempatnya, ciri-ciri ketergantungan narkoba. Ciri-ciri orang yang ketergantungan narkoba. Dituliskan di sini. Paham ya? Silakan. Ya, sama contohnya aja, ditulis contohnya. Nama-nama narkobanya atau narkotikanya ya. Ulang wae. Tadi itu golongan 1 tuh yang apa? Ketergantungannya sangat tinggi. Ya. Itu di tabel itu ada 10, tapi kalau kalian menemukannya hanya 8 misalnya, atau 7, tidak apa-apa ya. Yang golongan 1 itu biasanya bahan pokoknya itu dari tumbuh-tumbuhan. Ada buah apa gitu? Ada buah apa gitu ya? Kecubung. Itu mah bukan buah atau kecubung.
Tujuh menit lagi. Ini kan ada 4 kelompok ya. Nah, nanti untuk mempresentasikannya biar pas itu kan di situ ada 4 tabel juga. Nah, kelompok 1 menjelaskan tentang narkoba golongan 1, kelompok 2 menjelaskan tentang narkoba golongan 2, kelompok 3 menjelaskan tentang narkoba golongan 3, dan kelompok 4 menjelaskan ciri-ciri orang yang ketergantungan narkoba ya. Tapi LKPD diisi semua ya. Nanti.
2 menit lagi. Nanti. Sekarang yang lembar pertama dulu. Sudah selesai? 1 menit lagi. Dexamfetamin. Sudah cukup? 10 menit. Silakan untuk kelompok pertama mendiskusikan atau mempresentasikan hasil analisis video untuk narkotika golongan 1. Silakan. Mana kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Udah ya, itu mah nanti aja. Ya, golongan 1. Di sana dong, di depan dong. Ke depan harus berani tampil. Semua. Semua dong. Yang lain perhatikan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini akan presentasikan dari kelompok 1 tentang narkoba golongan 1. Golongan 1 contohnya 1 ganja, 2 heroin, 3 opium, 4 tanaman koka, 5 kokain, 6 metamfetamin. Metamfetamin. Golongan 2. Golongan 1 aja. Ya, ada pertanyaan? Golongan 1 tuh. Ya.
Nah, apakah ada ciri-ciri khusus ketergantungan narkoba golongan 1? Tadi itu golongan 1 itu apa? Kategorinya? Ketergantungan yang sangat tinggi. Ya, ketergantungannya sangat tinggi. Ciri-ciri khususnya? Tadi dijelaskan ke Bapak? Bukan. Apa? Ya, ciri-ciri khusus narkoba atau narkotika golongan 1 itu biasanya bahan utama pembuatannya itu dari tanaman. Tadi ada contohnya apa di sana? Ganja. Terus tanaman koka. Bentuk narkotikanya apa? Kokain atau kokain. Ya, oke cukup. Kelompok 1 silakan duduk. Sekian dari kelompok 1. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2 silakan menjelaskan narkotika golongan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lain mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyalahgunaan narkoba golongan 2. Contohnya, narkoba golongan 2 memiliki ketergantungan yang cukup tinggi. Contohnya, morfin, petedin, alfa-prodiga, benzetilin, beta-metadol. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Sepin? Jika tidak ada pertanyaan, Dari Bapak ada pertanyaan. Oh, ini ada nih. apakah golongan 2 bisa digunakan untuk pengobatan? Nah, apakah narkotika golongan 2 bisa digunakan untuk pengobatan? Bisa, tapi dengan resep dokter. Bisa, tapi dengan resep dokter. Kalau si dokternya kasih pasien itu dosisnya terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasien itu bagaimana? Nah. Ada efek sampingnya. Kalau si dokternya salah, Mungkin bisa jadi kecanduan. berarti itu mah salah dokternya ya. Berarti sudah melakukan malpraktek. Nah, malpraktek biasanya kalau untuk narkotika yang dipakai di dunia medis itu sudah ada takarannya. Terus takarannya misalkan berapa mili udah dipaskan. Kalau misalkan dokternya yang salah memberikan, berarti itu kesalahan ada di dokternya, ya. Ada lagi? Pertanyaan? Silakan. Tok. Nah, Biasanya dipakai untuk medis. nah, kelompok lain coba ada yang bisa menjawab apakah golongan 2 ini obat yang bisa diperjualbelikan? Faiz? Di beberapa negara narkoba golongan 2 bisa diperjualbelikan, itu terutama di US. Itu golongan 2 dipakai untuk medis. Kalau di negara kita? belum bisa sih. Masih legal. Belum. Berarti masih legal ya. Hanya bukan diperjualbelikan, hanya dipakai di dunia medis saja ya. Dan untuk dijualnya pun itu sudah dimasukkan dalam obat medis ya. Jadi yang menjualnya itu hanya dari dunia medis ya, tidak diperjualbelikan secara bebas. Ada lagi pertanyaan?
Cukup? Terima kasih kelompok 2, silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Yo, silakan kelompok 3. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam. Ya baik, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang narkotika golongan 3 yang akan dibacakan oleh silakan pengertian dulu ya. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak dipergunakan untuk terapi serta dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan. Dan untuk contoh golongan 3 ada kodein, etilmorfin, petidin, benzetidin, betametadol, propiram, kokainan. Informasi ini didapatkan dari bahan ajar dan juga referensi lain seperti dari internet. Nah, bagus ya. Jadi dijelaskan dulu golongan 3 itu seperti apa, kemudian juga hasil referensi pencariannya. Mantap, kelompok 3. Silakan yang lain ada pertanyaan. Ya, sekarang kami buka beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh sendiri. Kamu siapin sendiri atau kalian juga ikut diskusi? Golongan 3 kan ada kodein. Bagaimana untuk menggunakan kodein itu sebagai terapi? Ai kodein itu naon sih kodein? Obat. Ada yang tahu nggak kodein itu apa? Kodein itu obat batuk ya. Kodein itu enggak benar, kodein itu obat batuk ya. Nah, biasanya yang obat batuk yang dipakai secara berlebihan itu akan masuk juga ke dalam narkoba. Makanya kenapa komik kalau dimakan berlebihan itu menimbulkan ialah kecanduan atau hayalan yang berlebihan, karena di sana terdapat zat kodein. Kodein itu zat adiktif ya, atau salah satu jenis narkoba. Jadi hati-hati ya, kalau batuk minum komiknya atau minum obatnya itu secara pas-pasan, jangan berlebihan. Oke, coba apa tadi pertanyaannya? Next, ada pertanyaan lagi? Coba Pak Is. Nah, apakah alkohol dan tembakau termasuk ke dalam golongan 3? Mungkin dari kelompok 3 baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan mengenai itu mungkin oleh Bapak. Yang lain gimana dulu? Yang lain gimana? Apakah alkohol dan tembakau termasuk kepada narkotika golongan 3? Cung. Cung. Boleh, silakan. Menurut pendapat Ya. menurut pendapat yang pribadi termasuk karena itu Setuju gak? Setuju gak? Masuk katanya, termasuk katanya, setuju gak? Hah? Setuju gak? Coba Cung. Angkat tangan. Bisa. Alkohol masuk gak ke golongan 3? Golongan 1. Lebih berbahaya lagi golongan 1. Coba. Nah, itu ya.
Jadi apa beda ya? Ada narkotika, ada zat adiktif ya. Kalau narkotika itu tadi udah ada golongan-golongannya. Dan zat adiktif itu dibedakan ya. Tadi contohnya tembakau dan minuman keras. Kalau sekarang minuman keras dan tembakau dimasukkan ke dalam narkotika, mungkin orang-orang yang merokok dan orang-orang yang minuman keras bisa langsung ditahan, dipenjara lah, bisa seperti itu ya. Tapi itu masuknya ke dalam zat adiktif ya. Zat adiktif itu hanya membuat kecanduan ya. Tapi kalau misalnya pemakaiannya sudah berlebihan, itu nantinya bisa juga termasuk ke dalam kategori golongan satu ya, atau bisa berbahaya lah gitu. Jadi untuk alkohol dan tembakau atau rokok itu masuknya hanya ke dalam zat adiktif. Jadi tidak masuk ke dalam golongan 3. Paham ya? Oke, ada lagi coba. Ada lagi? Cukup. Oke, silakan kelompok 3. Jadi pertanyaan sudah ditutup. Sekian dari kami itu laporan dengan Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 4. Nah, 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan ciri-ciri ketergantungan narkoba. Pertama, pertama kalau kalian ada teman yang badannya halus, ya bukan kurus, dari asalnya sehat lah, ya. Terus berubah dalam seminggu mungkin lah, jadi kurus, terus matanya merah dan bau badan. Nah, itu tuh termasuk salah satu ciri orang itu menggunakan narkotika. Dalam mental mungkin nafsu makan sudah teratur, aktivitas hidup terganggu, sulit konsentrasi, tergolong berbasis, menjadi emosional dan jadi jelas juga tentunya mungkin ada pertanyaan. Ya, apa? Silakan. Kita aja ya. Jika orang yang sudah kecanduan narkoba apakah bisa sembuh? Nah, apakah orang yang sudah kecanduan atau ketergantungan narkoba bisa sembuh atau tidak? Bisa. Coba jelaskan. Ya, betul. Nah, kelompok ini dulu. Dengan cara rehabilitasi. Juga konsultasi ke dokter dan psikiater. Dan juga melakukan hal-hal yang positif, misalnya berolahraga, lagi mendekatkan diri kepada mereka dan lain sebagainya. Tadi bisa juga direhabilitasi. Nah, apa itu rehabilitasi? Pernah dengar rehabilitasi? Pernah ya? Coba seperti apa rehabilitasi orang yang ketergantungan narkoba? Jadi masih ya semakin kesini semakin berkurang, semakin sedikit. Apakah akan sembuh total? Tidak. Ada yang Ya, tergantung niat dirinya ya. Kalau misalnya setelah beres rehabilitasi dia mendekatkan diri lagi. Tapi kalau misalnya tadi setelah beres rehabilitasi kemudian orang tersebut melakukan hal-hal yang positif, mengaji, kemudian membuat konten-konten kreatif, jadi pikirannya itu disibukkan yang positif. Insya Allah dia akan terbebas dari
narkoba. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, silakan kelompok 4 cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Satu lagi ya, terakhir nih. Bapak punya games ya. Jadi gamesnya kaliannya bakal agak mikir juga sih dari game ini ya. Jadi nanti di layar Bapak punya 6 buah kotak ya, tapi nanti bentuknya itu seperti awan gitu. Nanti Bapak kalian Bapak akan tunjuk satu orang, kalian pilih mau nomor berapa ya. Setelah awannya terbuka, di sana akan muncul sebuah pertanyaan. Itu kalian siap-siap untuk menjawab. Oke. Sudah terlihat ya? Nah, jadi ada 6 awan ya. Coba. Bapak mau tunjuk Muhammad Nurjaman. Oke, silakan Muhammad Nurjaman mau pilih awan nomor berapa? Nomor 3. Nah, silakan. Gambar nih termasuk jenis narkoba golongan gambar tersebut. Aduh, gampang. Silakan sambil berdiri Nurjaman. Nah, oke. Termasuk golongan 1. Kenapa Mas termasuk golongan 1? Oke, karena dasarnya itu terbuat dari tumbuhan. Mantap. Oke. Sekarang Siti Rizky Patria. Oke. Siti Rizky Patria. Mau nomor berapa? Nomor 5. Jelaskan kaitannya dengan penyalahgunaan nafsa. Kenapa sih rokok itu dikait-kaitkan dengan penyalahgunaan nafsa? Memiliki ketergantungan dengan zat adiktif. Kurang spesifik ya? Ada yang bisa yang menjelaskan yang lain? Oh, alam. Ya, merupakan zat adiktif ya, di mana zat adiktif itu masuk ke dalam golongan nafsa ya, obat terlarang ya. Kemudian Eden, tinggal 4 nih, pilih yang mana Eden? Nomor 2. Nah, jelaskan perubahan fisik orang yang kecanduan narkoba. Perubahan fisik ya. Mata merah, Matanya menjadi merah, badan jadi kurus, badan jadi kurus, bau badan, bau badan, kayak aktivitas tidur terganggu. tidur terganggu. Itu kalau aktivitas tidur terganggu, aktivitas ciri fisik bukan? Enggak ya. Lebih ke fisik, berarti yang terjadi pada tubuhnya. Napas. Napas jadi pendek. Ada yang Sepin? Perubahan pada kulit. Kulitnya jadi gimana? Jadi perubahan warna kulit itu dikarenakan kita tuh jadi penurunan terkait kebersihan. Oh ya, karena kurang jaga kebersihan, kulitnya itu rusak ya, banyak keluar bintik-bintik itulah, gatal. Bagus. Kemudian Ardiansah. Ardiansah, pilih nomor berapa Ardiansah? Nomor 1. Oke, jelaskan keterkaitan gambar ini dengan materi kita kali ini.
Sama aja tuh ya. Jadi alkohol itu termasuk golongan adiktif, Zat adiktif. golongan yang buat kita candu dan itu termasuk materi vitamin itu materi tanggal dan Heeh. Coba ada yang bisa menjelaskan lebih rinci? Coba Repal. Jelaskan Pak. Ayo Pak, jelaskan. Sama-sama bikin candu. Seperti kamu ya. Oke, 2 kotak lagi nih. Siapa ya? Muhammad Rafiq. Mana Muhammad Rafiq? Oke, Pi nomor berapa, Pi? Nomor 6. Ya, jelaskan apa itu nafsa. Apa P-nya? Sikio pra. Psikotropika. Jadi nafsa itu pengertian dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Oke. Terakhir nih. Pardi. Pardiansa. Nanti tinggal nomor 4 ya. Kita buka. Nah. Itu ada kokain, ada opium, nikotin, morfin, marijuana. Marijuana itu apa? Marijuana. Ganja, itu marijuana itu ganja ya. Oh ya. Ayo Pardi. Golongan 1. Termasuk narkotika golongan 1. Jelaskan efek yang ditimbulkannya. Coba ada yang bisa menjelaskan gambar ini. Ayo Aktar. Memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, ya. Berarti efeknya itu seperti berhayalnya itu berhalusinasi, ya, sangat tinggi berhalusinasi. Oke, itu ya. Sudah selesai, ya, materi kita kali ini tentang apa tadi? Tentang apa? Narkotika atau nafza ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya. Jadi kita selaku siswa atau selaku pelajar, apa yang harus kita lakukan? Menghindarinya. Ya. Jadi ayah nu ngerokok, di sini ada yang merokok? Hati-hati ya. Karena rokok itu bisa juga termasuk ke dalam narkotika kalau kalian merokoknya itu secara berlebihan ya. Rokok herbal. Rokok herbal. Baru dengar rokok herbal. Ya pokoknya intinya yang namanya rokok itu pasti ada zat berbahayanya lah ya, berbahaya untuk kesehatan kalian ya. Coba Bapak mau tanya nih, kesan kalian setelah pembelajaran hari ini seperti apa? 1 orang, 2 orang, Sepin, silakan. Boleh. Menurut saya pribadi itu yang pertama
itu kayak kaget juga. Kagetnya gimana? Kaget? Kan kaget tapi kayak oh ternyata narkotika tuh banyak. Nah, gitu. narkotika Jadi, tuh banyak. Narkotika tuh banyak. Terus juga kita tuh banyak belajar ilmu baru gitu. Siap. Belajar ilmu baru. Ya. Oke, tentang pembelajaran yang Bapak tampilkan. Aneh ya? Aneh ya, biasanya kalau di kelas itu kebanyakan di buku, kadang di buku. Nah, ini kan kebanyakan kita lihat nonton video. Kemudian tadi ada kuis-kuisnya juga ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk kalian. Minggu depan atau minggu yang akan datang selanjutnya nanti kita masih di narkoba, karena narkoba itu ada 2 materi ya. Yang pertama itu tadi jenis-jenisnya, kemudian ciri-cirinya, dan nanti yang berikutnya itu akan Bapak sampaikan tentang hukumnya ya. Jadi pasal-pasal atau sanksi bagi pengedar dan juga bagi pengguna ya. Itu yang akan nanti selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Bapak rasa hari ini cukup karena kita sudah hampir habis waktunya. Tapi ini Bapak lihat di kelas kita ini masih kotor ya. Jadi sebelum kita beranjak, karena menjaga kebersihan itu juga salah satu hal positif ya. An-nadofatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya setelah kalian gunakan tempat ini harus bersih kembali. Silakan Bapak kasih waktu 3 menit lah untuk beres-beres. Di sana ada sapu. Di sana ada sapu 4. Silakan bergantian saja beres-beres, sapu-sapu sampai bersih dan rapi ya. Untuk LKPD-nya dikumpulkan lagi di depan. Sama bahan ajarnya ya. Ditulis nama-nama kelompoknya ya. Biar nanti untuk penilaiannya. Yang lain sambil beres-beres, rapihkan lagi mejanya dan kursinya, kemudian sapu. Sampahnya yang di bawah meja ambil. Udah biarin ke pinggir. Jangan dulu. Duduk dulu. Ya udah cukup. Kita akan tutup dulu. Duduk kembali yang rapi. Sudah ya? Oke, nanti LKPD-nya Bapak akan periksa. Kemudian tadi juga Bapak sudah menilai dari kuis tersebut. Ada beberapa yang sudah hafal atau sudah paham tentang materi kita. Untuk selanjutnya, kita akan tutup pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, ya.
khususnya tentang penyalahgunaan narkoba ini. Semoga kalian bisa menjauhkan diri ya dari apa yang namanya itu nafza ya, narkoba dan zat adiktif ya. Maka dari itu saya minta atau Bapak minta Jenderal lah untuk bikin doa tutup. Silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baik mati. Berdoa dalam hati dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan tetap jaga kesehatan olahraga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak? Pak Jilani sudah ya? Sudah Pak. Tapi bicara Terdengar Pak? Kenapa direkam ini Pak? Padahal nggak direkam, nggak jadi masalah yang direkam itu. Oh boleh. Video yang Bapak gunakan kesana kemari gitu. Siap. Kalau yang direkam Di pause saja Pak. ya? Di stop recording. Ya di stop aja Pak. Sebenarnya nggak ada manfaatnya juga direkam Pak. Nggak dimasukkan ke anu Pak. Nggak dimasukkan ke mana?